lalu konsekuensinya terjadi tajalli itu. Sifat-sifat ketuhanan memancar betul dalam diri seseorang. Itu yang disebut dalam hadis qudsi ya, ketika aku mencintai seorang hamba, aku akan jadi tangannya, aku akan jadi kakinya, aku akan jadi telinganya, aku akan jadi matanya, aku akan jadi indera-inderanya. Nah, itu namanya tajalli. Banyak para sufi itu bilang banyak orang tersesat, tapi bukan tersesat cari alamat, tersesat di dalam belantara kata-kata. Ini kisah seorang guru cari penerusnya. Jadi perjalanan itu kan gini ya, kalau kita bicara tentang tasawuf ya Mas, kan ada takholli, ada tahalli, ada tajalli ya. Manggut, ya bagus. Kamu sudah tahu cangkangnya syahadat. Nah, ini kamu sudah tahu isinya syahadat. Kamu syahadat. Nah, kamu telah bersyahadat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali di Ngasai Ngaji Kisah Sufi. Ya. Nah, ada kisah apa hari ini, Bah? Ini kisah seorang guru cari penerusnya. Jadi ada kisah seorang guru. Tentu manusia itu pada suatu saat syariat itu ada akhirnya. Ya, artinya secara fisik itu kan manusia akan ada akhirnya. Lalu guru ini mencari kira-kira ini murid-muridku ini sudah sampai di level apa ini kira-kira spiritualitasnya. Ya gini Mas Fadil ini. Jadi ada seorang guru sufi, dia punya 3 murid ya, 3 murid yang yang paling senior, yang jadi kandidat lah ya. Dia ingin ngetes kepada murid-muridnya ini sampai di mana level spiritualitasnya. Murid pertama datang Mas Fatih, ditanya oleh guru sufi ini, ya Kang, nah, kalau orang Jawa ya Kang gitu ya. Syahadat itu apa? Ditanya sama gurunya itu bertanya begitu. Syahadat itu apa? Gitu. Ya muridnya ini ditanya, wah itu kan pertanyaan gampang, ya kan pertanyaan gampang. Maka lalu dijawab, ya syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya gitu. Wah ya. Guru sufi tadi manggut-manggut, ya bagus. Kamu sudah tahu cangkangnya syahadat. Nah, tahu cangkangnya syahadat. Atau tahu kulitnya syahadat ini. Muridnya terus dengan bangga dia pergi. Wah, pertanyaan ngono gampang. Lalu murid yang kedua ditanya lagi oleh guru sufi itu, Mas Mate. Mas atau Kang gitu, syahadat itu apa? Murid kedua, oh syahadat itu begini Pak Kiai, syahadat itu kita harus menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi kita rezeki kecuali Allah. Nggak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Jadi syahadat itu Pak Kiai, menurut saya syahadat itu adalah keyakinan bahwa hanya Allah yang bisa menolong kita. Wah ini ya seneng ya, mandok-mandok, bagus katanya. Kamu sudah tahu isinya syahadat. Sudah tahu, kalau tadi tahu kulitnya ya. Nah ini kamu sudah tahu isinya syahadat. Nah lalu murid yang ketiga ini datang ditanya, Mas atau Kang, syahadat itu apa? Murid yang ketiga ini nggak bisa menjawab Mas Fatih. Dia hanya diam, lalu hanya meneteskan air mata, nggak bisa jawab. Ya, jawabannya diam itu. Jawabannya. Lalu Pak Kiai air mata. Oh ya jawabannya ya air mata. Jawabannya air mata. Air mata kesahduan gitu. Lalu Pak Kiai bilang, kamu syahadat. Nah, kamu telah bersyahadat. Nah. Jadi ini kisah itu Mas Fatih ya. Jadi sebenarnya level-level perjalanan kita ya, perjalanan keberagamaan kita itu kan ada 3. Ada syariat, ada hakikat, ada makrifat. Itu sebenarnya yang menjelaskan itu ya. Dan pada puncaknya itu di dalam makrifat itu. Puncaknya adalah, dan makrifat itu sebenarnya keheningan, kekosongan, kefanaan. Kalau dalam konteks rasa itu ya seperti digambarkan tadi ya cuma nangis, nggak bisa jawab. Jadi kalau di dalam kitab Sirrul Asrar itu
bila sautin bila suarin ya. Tidak ada saut, nggak ada suara, nggak ada bentuk-bentuk, nggak ada kata-kata. Cuma ada Puncaknya. rasanya itu ya? Cuma ada rasanya gitu. Dan yang ngerasain ya diri dia sendiri. Iya, diri sendiri, dia sendiri, orang lainnya nggak tahu gitu. Iya. Kalau orang diam kan, misalnya ada orang diam, dua-duanya diam, ini diamnya diam ma'rifat atau ini diamnya diam karena memang nggak tahu. diam nggak tahu gitu. Iya. Ya sama diamnya, tetapi ini diam yang apa? Yang orang berma'rifat itu diam adalah diam setelah dia tahu lalu menuju ketidaktahuan gitu. Jadi setelah tahu baru hening gitu. Kalau yang orang yang diam sejak awalnya memang nggak tahu. Gitu. Jadi perjalanan itu kan gini ya. Kalau kita bicara tentang tasawuf ya Mas, kan ada takholli, ada takholli, ada tahalli, ada tajalli ya. Takholli itu pembersihan. Iya. Nah ini pembersihan. Lalu setelah dibersihkan, lalu tahalli terisi. Lalu setelah tahalli terisi, lalu tajalli. Nah tajalli itu keheningan itu. Nah tapi keheningan yang berasal dari takholli gitu, bukan dari setelah dibersihkan. setelah baru dibersihkan. diisi, kan? Iya, bukan orang yang diem sejak awalnya diem, bukan. Kalau itu orangnya nggak jalan. Jadi misalnya gini, Mas Fatih jogging nih, puter lapangan. Lalu setelah muter satu kali kan ketemu sama orang yang diem kan. Misalnya nih saya diem di satu titik ya. Udah Mas Fatih nggak mau aja yang muter lah, saya nggak usah gitu. Capek ya, misalnya bilang gitu. Mas Fatih muter, terus difoto sama Mas Dika. Setelah muter kan ketemu sama saya. Iya. Semua orang tahu posisi saat itu Mas Fatih sama saya sama. Posisinya podo. Iya. Tetapi sebenarnya Mas Fatih telah berputar gitu. Jadi Mas Fatih telah mengalami perjalanan olahraga atau jogging tadi. Mas Fatih telah mengalami perjalanan spiritual itu. Pada titik yang sama seakan-akan kita balik neng bodoh meneh. Seakan-akan balik di titik yang sama kan. Tetap titik awal itu ya. Kembali ke titik awal. Tetapi kan sebenarnya sudah muter. Dan yang tahu rasanya ya Mas Fatih, lebih segar, lebih sehat kan gitu ya. Wah, badan lebih segar. Nanti lama-lama kalau itu di istiqomai, lama-lama jadi lebih sehat gitu. Lah saya kalau diem aja ya kayaknya sama, tetapi kan tidak ada proses tawaf itu. Makanya jenenge tawaf itu kan muter-muter kan akhirnya kembali ke titik yang sama, tetapi kan bukan karena diem, tetapi ya berjalan. Nah itu apa puncak dari ketauhidan itu sebenarnya ya kefanaan gitu. Ya kalau dalam bahasanya ya diam. Saya mungkin Mas Fatih itu sering sekali saya selalu mengutip ya. As-sholatu imaduddin wa sumtu afdol. Ya. Jadi sholat itu tiang agama, tetapi keheningan itu lebih utama. Maksudnya bukan terus berarti nggak usah sholat, bukan. Sholatmu menghasilkan keheningan. Bukan ya berarti menengahi ya. Kamu nggak sholat ya kayak orang nggak muter tadi. Kamu pengennya cuma diem. Jadi secara fisik manusia itu bisa sama-sama gitu. Yang satu jawab nggak tahu, yang satu jawab sama-sama jawab nggak tahu. Tapi ini bisa beda secara spiritual ya. Beda secara spiritualnya bisa 180 derajat. Yang satu bilang nggak tahu karena memang nggak tahu belajar. Ini bilang nggak tahu setelah belajar sekian banyak lalu dia menyadari bahwa dia tidak tahu. Kan betul banget Mas Wati. Ya kalau mau digambarkan kayak tadilah jogging itu. Jogging itu ya. Kayak jogging muter di apa itu di lapangan itu seakan-akan orang yang satu dia tidak berjalan kemana-mana, tetapi akhirnya yang satu berjalan lalu sampai di satu titiknya sama, kalau difoto ya sama, orang nggak akan tahu ini yang mana yang sudah berlari misalnya, tetapi hakikatnya kan berbeda banget. Nah itu jadi keheningan atau saya apa tadi takholli, tahalli, tajalli ya. Jadi takholli itu gini Mas Fatih. Pertama kita itu kan menyadari ego dulu. Iya. Ya. Jadi ego itu sebenarnya ilusi Mas. Saya ulangi ya. Jadi ego itu sebenarnya fana. Fana itu kuluman alaiha fanin. Kabeh itu fana. Gak ono asline. Ya, asline ra ono. Cuma dia merasa ada, dan itu secara rasa itu kan nyoto. Ya, secara nyata ada. Rasa aku itu kan secara nyata untuk hari ini kan ada. Nah lalu takholli itu kalau di makna yang nyun sewu, makna yang biasa, takholli itu ngeresiki sifat jelek.
Iya kan, kalau Mas Fatih belajar di tasawuf kan gitu, takhol itu membersihkan kesombongan, membersihkan apa rasa ketamakan, ya rasa-rasa buruk ujub, gitulah ya, ujub. Nah itu takholi. Lalu takholi kan diisi dengan sifat-sifat kebaikan, ya, kesabaran, rasa syukur, rasa ikhlas gitu. Tapi kalau kita masuk ke lebih dalam sebenarnya begini, awalnya ada rasa aku. Nah, rasa aku. Jadi ono nafas. Ada nafas. Nafas itu kalau dalam bahasa tasawuf itu nafas, Mas. Lalu setelah nafas ini ada, lalu takholli itu menyadari ilusinya aku itu. Tapi itu masih ya nafasnya, tapi itu masih di level pikiran. Cuma si pikiran sendiri dia menyadari bahwa dia ilusi sebenarnya. Jadi sudah sadar bahwa aku ini ilusi gitu. Ya, sudah sadar bahwa ini sudah takholli itu. Menyadari kefanaan dari nafasnya, menyadari kefanaan dari rasa akunya, menyadari kefanaan egonya. Jadi fana dulu, ada dulu, memang nyatanya kan iseh ya. Walaupun nanti akhirnya harus fana semua. Tapi nyatanya kan untuk saat ini masih ada aku. Nah, lalu aku itu disadari bahwa aku itu fana. Itu namanya takholli. Lalu nanti orang ini tahalli itu masuk di dalam keheningan. Jadi tahalli itu ngisi, kalau tadi isinya adalah ego psikologis ya mungkin saya jelaskan dulu gini. Jadi kalau di dalam tasawuf nafas itu ada dua ya Mas ya. Nafas kolbiyah, nafas kolbiyah itu ego psikologis. Ego yang dibentuk oleh identitas. Identitas Mas Fatih dibentuk oleh identitas dari tanah leluhur, dari sekolahnya di mana, lalu terbentuk Mas Fatih sebagai aku. Makanya Mas Fatih kalau leluhurnya dimarahin ya marah. Ya, karena ada rasa aku yang dibentuk oleh identitas dari leluhur tadi. Oh, aku keturunan iki, asal aku dari sini. Namanya apa itu? Ego kolbiyah atau ego psikologis. Atau ego yang dimaknani dalam konsep-konsep psikologi itu. Tapi ada ego namanya ego ruhaniyah. Ego ruhaniyah itu ego yang tanpa identitas. Nggak ada identitas. Ego yang sudah melampaui dualitas. Nah, cara melampaui dualitas itu sebenarnya menyadari bahwa ego kolbiyah itu ilusi, ya gitu aja. Nanti begitu aja terus disadari, setiap dia datang disadari. Nanti lama-lama akan tahalli, Mas. Lama-lama ego ruhaniyah itu akan masuk mengisi. Kalau tadi kan takholli dibersihkan ego kolbiyahnya, lalu akan diisi oleh ego ruhaniyah. Nah, ketika ego ruhaniyah ini muncul, maka pancaran cahaya ilahi akan masuk. Karena yang ngalang-ngalangi cahaya itu kan ego kolbiyah. Ya, mungkin belum saya sampaikan ya di wukuf, di waktu kuliah tasawuf ya. Itu kan ada gambar ya. Jadi ada cahaya ilahiyah. Di paling bawah ini ego kolbiyah, di tengah ini ada ego kolbiyah, yang di sini ego ruhaniyah. Cahaya dari ilahi ini yang ngalang-ngalang itu ego kolbiyah. Ego kolbiyahnya kan? Iya, makanya ini itu disebut cermin. Kalau ego kolbiyahnya jernih, menyadari kefanaannya, itu nanti ini cahaya spiritual akan tembus. Akan menyinari ego sejati ya, orang nyebutnya diri sejati ya, terserah aja lah. Ego ruhaniyah ya, atau nafas ruhaniyah, atau ego spiritual ya, atau cuma nama aja. Ya jangan terjebak nama loh ya. Kan terjebak nama antara nasi, sego sama sega kan repot sampean. Mas Fatih main ke Tegal sana, ini sega Mas Fatih, enggak, saya nyarinya sego. Padahal cuma barangnya podo tapi diperdebatkan. Nah, itu yang menjebak kita. Makanya terus banyak para sufi itu bilang banyak orang tersesat, tapi bukan tersesat cari alamat, tersesat di dalam belantara kata-kata. Makanya para sufi itu ada yang bilang, atau Rumi atau saya lupa ya, saya pernah membaca, kebanyakan kita tersesat di dalam huruf-huruf. Bukan tersesat di dalam kata itu. Tersesat di dalam kata gitu. Jadi sakjane podo tapi ya sing podo ya, saya itu ingat ya nasihatnya Kiai Hasyim Muzadi. Saya itu ingat betul. Bagaimana beliau berada di dalam posisi yang menurut saya tepat, adil gitu.
Jadi nek sing padha ora usah mbok bedak-bedake. Tapi nek sing beda ya ora usah mbok padak-padake gitu kan. Misalnya bagaimana cara kita berhubungan dengan orang dengan kepercayaan yang berbeda. Kan ono sing padha kan? Iya. Ya sama. Kalau sama-sama baik ya kita terima memang nyatane padha. Ya misalnya kayak tadi orang sega sama sego itu padha ora usah mbok bedake. Ya, yang membedakan kan hanya sebutan, tapi substansinya kan sama. Dan orang itu debat antara sego mbek sega, sampai nang Semarang ora sampai nek wong Tegal nang Semarang ora mangan tenan, nunggu sing mbok goleki sega. Padahal nang kene wong nyebut ya, nyebute sego. Nyebute sego. Nek nang Mojokerto apa, Mas? Ya sego. Oh, sego sama ya. Oh. Sampai nanti ke luar negeri bingung lagi loh. Nggak ada sego sega, nggak ada nasi, nggak ada. Bahkan bentuk beda. Iya, bahkan padahal jenenge padahal substansinya sama. Sama-sama nasi tapi sama-sama karbohidrat ya. Sama-sama karbohidrat. Jadi itu nasihat sufi yang sangat indah itu. Banyak orang terjebak di dalam kata, di dalam belantara kata, dalam belantara huruf itu lebih banyak daripada orang yang terjebak cari alamat itu. Nah, itu ya. Jadi itu kata-katanya sama aja, mau sebut ego spiritual, diri sejati, nafas ruhaniyah, ya itu sama aja. Itu sebenarnya konsep yang sama, nggak usah dibeda-bedakan. Nah, jadi ketika ini ego kolbiyah atau nafas kolbiyah ini jadi cermin kolbu yang sangat jernih, cahayanya masuk. Cahayanya masuk ke ke ego ruhaniyah, diri sejati itu. Nah, itu namanya ketika masuk, sinarnya masuk. Lalu konsekuensinya terjadi tajalli itu. Sifat-sifat ketuhanan memancar betul dalam diri seseorang. Itu yang disebut dalam hadis qudsi ya, ketika aku mencintai seorang hamba, aku akan jadi tangannya, aku akan jadi kakinya, aku akan jadi telinganya, aku akan jadi matanya, aku akan jadi indera-inderanya. Nah, itu namanya tajalli. Jadi prosesnya itu sebenarnya begitu. Kayak tadi dalam kisah tadi, ketika dia ditanya syahadat itu apa, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, secara ego kolbiyah bener. Tapi kalau nggak segera terinsafi, nggak segera tersadari, kalimat la ilaha illallah, kata-katanya bisa menjebak. Nanti bisa terjebak di dalam belantara kata. Makanya itu disebut cangkangnya itu. Nah, itu makanya itu cangkang. Lu cangkang tapi penting loh, Mas. Iya, penting. Nah, masa Mas Wate mau beli telur, mau goreng telur misalnya buat mie godok. Nah, mie godok pakai telur kan enak tuh. Nah, terus Mas Wate mau nggak? Wah, ini telurnya sudah saya buka, sudah ada cangkangnya. Nggak mau, dibawa dari warung ke sini bosok nanti. Jadi sekali lagi ya, kalau sudah kita berketetapan hati untuk berjalan spiritual, jangan terjebak dalam istilah benar dan salah. Makanya kalau Abah itu kan selalu bilang, melaku koyong ini harus sudah melampaui syariat. Maksudnya syariatnya tetap dilakoni gitu. Jangan sampai lalu terjebak. Wah, itu cuma cangkang, terus nganggep sing cangkang salah loh. Itu bukan salah bener kok. Ini sudah di atas salah bener gitu loh. Jadi itu cangkang, tapi kalau nggak hati-hati, nanti cangkang ini menjebak juga. Makanya itu saya itu di Sirul Asror, saya itu ngaji itu paling betul-betul ya Mas ya. Saya rasakan betul, saya hayati betul, karena maknanya itu sangat dalam itu di Sirul Asror. Karena kadang-kadang banyak hadis begini. Alam malakut, alam mulek itu setan bagi orang awam. Alam malakut itu setan bagi orang alim. Alam jabarut itu setan bagi para pencari. Nah, piye Jal? Iku nek maknane ora hati-hati kan berarti syariat salah, hakikat salah, ngono salah kabeh kan. Nah. Jadi itu gini loh, ini kalau mau disederhanakan pakai kata-kata yang lebih gampang dipahami, Mas Fatih beli mangga. Kan tetep ono kulite. Ojo mbok seneni kulite. Oh, mosok saya beli mangga masa ada kulitnya? Pahit. Ya, kulitnya kan enggak, ya memang, tetapi kan tetap kudono kulitnya sih. Tapi Mas Fatih mangan kulitnya ya rada error gitu. Kan kulitnya harus dikupas, artinya dilampaui ya syariat, lalu dilampaui. Jangan berhenti di sana isinya. Jangan berhenti cuma Mas Fatih ini sudah diiris, wah sudah kelihatan hakikatnya ya. Oh, ini isinya wis ono. Misal mangga diiris, oh
ini mateng bareng Ya sudah matang gitu. Ojo mbok bareke terus, ya dipangan toh Mas. Dimakan, tapi makan itu beda. Ada orang makan menghayati makan. Artinya dia masuk ke dalam dunia hakikat betulan, atau dia makan tidak dihayati. Makan, ada nggak orang makan itu nggak dihayati gitu? Ya ada juga. Kadang-kadang yo misalnya ada orang makan ya sepiring, karena dia makan sambil ngobrol nggak dihayati. Loh, sudah habis ya, baru sadar dia kalau habis itu. Artinya makan itu nggak khusyuk gitu. Maka harus khusyuk makan itu, dihayati betul rasanya. Kulitnya terlampaui. Tetapi nek ngomong ono kulitnya salah, itu yo rada error juga. Jadi kulit itu ora salah, cuma memang harus dilampaui. Cangkang telur itu nggak salah, tapi nek nang jero cangkang terus orang netes-netes. Ya kan, nanti ya nggak muncul apa kebangkitan rohaniah gitu ya. Kalau terus menerus kita sibuk di dalam kecangkangan itu. Gitu. Bahasan cangkang, terus kayak bahasan isi kan, berarti cangkang itu yang melindungi kan, berarti kan? Harus iya, memang dia itu yang melindungi. Mulanya saya tuh sering ya dengar dari Abah itu dulu waktu ngaji. Kanjeng Nabi itu ditutupi syariat. Nah, karena nek ora ditutupi, ledakannya bisa makanya terus ono istilah jadab itu Mas. Ada kan dengar ono wali jadab. Wali itu sebenarnya konsep di mana seseorang yang dalam tanda petik syariatnya terlalu kurang kokoh, lalu ledakan batinnya terlalu kuat sehingga membingungkan. Ya kehilangan hijabnya apa cangkangnya kehilangan cangkangnya. Makanya kalau Rasulullah itu luar biasa karena beliau ruhaninya luar biasa tapi syariatnya luar biasa juga. Nah itu yang sebenarnya idealismenya di situ. Jadi sampai nggak usah kepengen jadi wali jadab. Wes niru Kanjeng Nabi gitu aja lah ya kan. Niru Rasulullah. Tapi ojo nyalahke wali jadab, nah, gitu aja. Nggak usah menyalah-nyalahkan gitu. Karena kita tidak mengerti fenomena apa yang sebenarnya terjadi, Mas. Kan nggak ngerti kan kita ya kita nggak tahu ya nggak tahu wallahu alam gitu aja. Tetapi jika kita ingin meniru yang paling kita tiru ya guru agung kita Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang kita tiru, di mana beliau ya itu ibu saya itu luar biasa. Kanjeng Nabi itu ruhaninya paling sempurna Mir. Tetapi beliau dilindungi oleh syariat yang juga sempurna. Oh itu luar biasa. Jadi sampean punya sesuatu yang sangat indah, punya emas yang sangat indah, tapi dilindungi oleh kotak yang luar biasa. Pada karo ini loh Mas, otak kita ini kan secara biologis kan organ paling penting ya di otak kita. Dia dilindungi oleh tengkorak ini, yang tengkorak yang sangat kuat. Tengkorak itu sangat kuat banget loh, tengkorak itu. Nah sehingga itu sebenarnya menunjukkan bahwa syariat itu pelindungnya hakikat sebenarnya. Sehingga orang-orang yang lalu mengabaikan syariat, dia akan mengalami letupan dunia batin yang seringkali membingungkan. Membingungkan itu bisa membingungkan dirinya atau lalu membuat lingkungan jadi goncang. Ya bisa dua-duanya begitu. Nah, jadi kembali lagi ke kisah tadi ya Mas Fatih ya. Jadi bersyahadat itu sebenarnya 3 level. Ya level syariat ya kita mengucap asyhadu alla ilaha itu ya bener wong. Tadi sang guru tadi juga bilang ya bener ya. Dah kamu sudah tahu cangkangnya syahadat. Tapi murid yang kedua menjawab, syahadat itu adalah keyakinan kita bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang akan menolong kita, melindungi kita. Itu kamu sudah tahu apa isinya syahadat. Tapi yang ketiga ini sebenarnya. Nah, perjalanan kita itu menuju ketiga itu loh Mas. Sehingga perjalanan sepura itu dimaknani tangga. Sering dimetaforakan dengan tangga. Jadi Mas Fatih kan harus dari tangga pertama nih, syariat, terus ke hakikat, terus ke makrifat kan. Ini tangga Mas. Ojo mbok salah kena orang ono syariat sampean ra iso munggah itu. Ya harus diawali dari syariat itu. Harus bertahap ya bertahap, tetapi kan harus dilampaui gitu. Ya jangan bertahap, wong jenenge wae bertahap. Maka kan menyebutnya kan akobah. Kan tanjakan. Jadi cari, ketemu, lampaui. Cari mangga, ketemu kulitnya, lampaui kulitnya. Lalu ketemu isinya, lampaui isinya. Nah, jadi ketika Mas Fatih makan mangga, Mas Fatih melampaui rasa enak itu karena sebenarnya yang paling penting itu zat gizinya kan. Vitaminnya, mineralnya, seratnya itu sebenarnya yang paling penting. Nah itu sebenarnya. Tapi kan ya melalui
tadi melalui ngoceki kulit, melalui ngunyah ya toh, Nah. melalui dikunyah, melalui lambung, yang pada akhirnya esensi dari zat gizi yang ada di dalam mangga itu lalu mengalir di dalam darah daging kita. Itulah perjalanan spiritual yang dia merupakan apa namanya perjalanan yang kalau para imam para sufi nyebutnya sebagai sebuah tangga, sebagai akobah. Ya, semoga kita ditolong Allah untuk sampai pada apa kalau Isrul Al-Asrar nyebut dalam waton asli kita bisa betul-betul innalillahi wa inna ilaihi raji'in, betul-betul sadar bahwa kita kembalinya nanti kepada Allah. Ya gitu Mas Mate. Yes, terima kasih Pak ya. Ya. Dan teman-teman sufi, semoga kisah ini bisa apa namanya yang memperkaya ilmu kalian ya. Ya. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.